baru kita bicara terkait dengan akad. Secara sederhana, akad-akad dalam transaksi ekonomi syariah itu bisa kita bagi ke dalam 3 klaster secara mudah. Yang pertama ada akad jual beli. Yang kedua akad sewa menyewa. Yang ketiga akad kerjasama. Perlakuannya beda, Pak. Kalau akad jual beli dan akad sewa menyewa rukunnya sama. Ada pembeli, ada penjual, ada barang, kemudian ada harga, lalu ada ijab dan qabul. 5. Apabila kemudian kita melakukan transaksi jual beli, barangnya tidak ada, maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Rukunnya tidak sempurna. Turunan daripada akad jual beli, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya akad jual beli murabahah, ada namanya istisna, ada jual beli salam. Yang ada di bank syariah hari ini yang dipraktekkan secara mayoritas itu jual beli murabahah. Di sini ada tikungan. Yang ini kemudian kita bersama-sama menjaga bank syariah untuk sesuai dengan syariah. Di sini ada Pak Tarmizi di sini. Kebetulan saya juga pengawas bank untuk Bank Aceh. Banyak kita temukan nasabah dengan bank melakukan kolaborasi kong kali kong. Dia butuh duit, bukan butuh barang. Sedangkan untuk melakukan transaksi jual beli itu harus ada barang. Maka ketika dia beli barang, sepatutnya dia butuh apa? Bapak butuh apa? Ditanya sama account officer bank. Saya kadang-kadang bukan account officer, AU ada istilahnya di bank itu account officer yang menghitung, yang melayani nasabah untuk memberikan pembiayaan. Jadi AU itu sering saya terjemahkan ahli olah. Dialah yang kemudian mengolah. Tapi kalau di Bank Aceh insya Allah kita kawal, Pak. Karena kalau itu tidak benar, maka kita akan mengatakan transaksi itu batal secara syariah. Pendapatannya itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan bank. Dia harus masuk ke dalam pendapatan non halal, bahasa lainnya pendapatan haram. Datang nasabah, dia ingin beli mobil. Ini kalau akad murabahah ini secara benar dipraktekkan. Dia bilang sama bank, saya ingin mobil merek A. Oke, tipenya tipe A, warnanya warna hitam. Apa dilakukan oleh bank? Bank datang ke showroom, dia beli. Apakah dia beli langsung ataupun dia transfer? Barang itu kan menjadi milik bank. Lalu dia jual ke nasabah. Nasabah tahu berapa harga mobil itu, 400 juta. Oke. Ditanya sama bank, Bapak belinya secara cash atau secara ansuran? Sudah pasti dia mengatakan saya beli secara ansuran. Itu disebut dengan bai'ut ta'jil kalau di dalam hadis. Jadi jual beli dengan pembayarannya ditangguhkan, baik dibayar cash 1 hari nanti atau diberikan pembayaran secara cicilan. Si bank mengatakan, lung hawa keuntungan si Thon itu 10% misalnya. Berarti kalau 400 juta, keuntungan bank 10% per tahun berarti 400 juta, 400 ditambah 40 juta, 10%. Lalu si nasabah bilang 10 tahun aja. Nah, kalau 10 tahun cicilan berarti keuntungan bank 100%. Maka harga jual bank kepada nasabah dicatat menjadi harga 800 juta. Nasabah tahu harga perolehan barang, lalu nasabah menyepakati harga keuntungan bank, dan itu dibenarkan secara syariah. Sama sebagaimana bapak ibu belanja di Medan, ya kan, belanja di Medan, tapi nggak beli cash di sana. Jadi karena sudah kenal sama pedagang di Medan, nggak apa-apa Pak, bawa aja barangnya. Berapa harga di Medan? Harganya kita bilanglah kita beli misalnya tempat tidur, harganya 5 juta.
nggak usah bayar dulu Pak hutang. Kan udah closing harganya 5 juta kan? Bapak bawa ke Banda Aceh, ke Sigli, lalu Bapak jual. Jemaah jual kepada orang lain di Sigli. Berapa jualnya? 7 juta. Ada keuntungan 2 juta. Lalu 5 juta kita transfer ke Medan, 2 juta jadi keuntungan kita kan? Ini kalau kita jual cash. Ada lagi pedagang mengatakan baklong jiblo secara cicilan, tapi harganya berbeda antara cash dengan cicilan. Kalau cash berapa? 7 juta. Kalau cicilan berapa? 10 juta. Setuju? Setuju. Padun trip 5 bulan dong bayi. Itu sama. Yang paling penting adalah ada barang yang dipertukarkan. Ada underlying asset kalau dalam literasi keuangan. Jadi ada barang yang dipertukarkan. Apa beda dengan bank konvensional? Mereka memberikan uang, Pak. Sedangkan uang di dalam Islam itu alat transaksi, bukan barang yang diperdagangkan. Bapak butuh uang berapa? 400 juta. Ini uangnya. Udah kita ambil 400 juta. Kembalikan nanti 10 tahun cicilan. Mereka menentukan keuntungan 10%. Tetap sama dalam 400 juta. Tapi ini melakukan pelanggaran syariah. Kenapa? Karena mereka memperdagangkan uang, dan uang kalau kemudian kita pinjam 100 juta kembalikannya lebih, itu hukumnya menjadi riba. Nah, ini perbedaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi nanti jemaah bertanya, ini gimana Ustaz? Bang hanya iblo yuk peng dari rekening lo, dia transfer. Ini bagi bapak ibu yang pernah bertransaksi dengan bank syariah. Ada akad yang ditantangani Pak sebelum itu, yaitu akad wakalah. Karena orang bank ini nggak mungkin keluar untuk nyari barang, maka dia mempercayakan kepada nasabah untuk membeli barang. Dia belilah barang di luar. Tapi ketika dia beli, dia sebagai wakil dari bank, bukan milik dia. Setelah dia beli, baru bank jual kepada dia dengan harga yang disepakati. Bank boleh memberikan muqasah, namanya diskon, apabila kita melunasi dipercepat. Nah, untuk akad jual beli dengan akad sewa menyewa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penentuan keuntungan itu di depan dan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk persen. Di bank konvensional, penentuan keuntungan yang diambil dari pinjaman itu dibentuk dalam bentuk persen, 12%, 10%, 15%. Tapi di bank syariah tidak boleh akad jual beli, akad sewa menyewa dalam bentuk persen, tapi dibentuk dalam bentuk jumlah nominal yang disepakati. Dan itu harus dilakukan di depan, bukan di belakang. Contoh sederhana, Bapak ingin bangun rumah, lalu cari tukang bangun rumah. Pernah nggak ketika transaksi Bapak tanya, padum biaya pegat? Si tukang mengatakan, ente wateli belum pegah. Jadi nggak sama tukang itu? Nggak jadi Pak. Kenapa? Karena harga sewa jasa tukang itu harus kita sepakati di depan. Dan tukang harus menghitung berapa per meter. Sepakati per meter 1 juta. Oke, berarti rumah kita bangun 10 meter. Berarti 10 juta. Closing di harga di depan. Ini yang membedakan nanti antara akad jual beli, sewa menyewa dengan akad kerjasama. Akad kerjasama disebut dengan musyarakah. Ada beberapa istilah, tapi yang dikenal di bank syariah itu dua, mudharabah dengan musyarakah. Ya. Ada yang lain dalam bidang pertanian, muzara'ah, musaqah. Itu dalam bidang pertanian. Memang karena istilahnya dalam bahasa Arab, ada orang sampai memasukkan satu lagi, musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran, karena istilah Arab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk musyarakah ataupun mudharabah, sebenarnya saya ingin jelaskan begini. Mudharabah itu akad yang terjadi sebelum kenabian. Jadi ini akad masa jahiliyah pra-Islam. Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, umur 17 tahun melakukan transaksi mudharabah dengan Khadijah. Jadi akad mudharabah itu akad pra-jahiliyah, pra-Islam. Datang Rasulullah, ada akad di dalam bab
muamalah ini yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, ada akad yang kemudian diubah suai, disesuaikan dengan nilai syariah. Akad yang diubah suai itu bai'us salam. Jadi Rasulullah SAW hidupnya di kota Mekah ketika hijrah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat penduduk Mekah itu melakukan transaksi jual beli kurma secara tangguh, disebut dengan bai'us salaf. Bagaimana kejadiannya? Hampir sama dengan jual beli ijon, beli buah yang masih di pohon. Kalau di Aceh Raya, nanya, kamu karena dulu tinggal di Aceh Raya, itu beli buah rambutan, ya kan, buah langsat, itu dilihat masih dalam bentuk bunga, langsung dilakukan transaksi. Itu terjadi di Madinah. Jadi Rasulullah ketika melihat transaksi penduduk Madinah itu membeli kurma, kurmanya masih keluar bunga, itu sudah dilakukan transaksi. Itu namanya jual beli salam. Lalu Rasulullah mengatakan, boleh kalian melakukan transaksi itu, tapi kailin maklum wa waznin maklum. Boleh berikan parameter alat ukurnya. Boleh dengan syarat bahwa ukurannya itu harus terukur sehingga tidak menipu. Jadi apa itu jual beli salam? Kasih uang dulu baru datang barang. Itu jual beli salam. Dan hari ini dipraktekkan dalam jual beli online. Kita beli barang di Jakarta, masuk ke salah satu toko online, apakah Shopee dia, Tokopedia, kan kita lihat barang di katalog, di gambar, di Instagram kah atau apapun namanya. Lalu kita setuju dengan barang itu, kita chat sama pemilik barang. Oke, barangnya kita kirim uang, baru barangnya sampai. Kapan akad ini selesai? Ketika barang itu kita terima dan kita tidak komplain. Kalau kita komplain, akadnya belum selesai. Kita masih punya hak khiyar untuk melanjutkan atau mengembalikan barang ini. Nah, saya kembali kepada akad musyarakah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk akad musyarakah tidak boleh kita menentukan keuntungan di depan. Sering terjadi di masyarakat kita, dan pertanyaan ini banyak diajukan kepada saya. Ustaz, lu punya investasi Ustaz 50 juta, tapi dijanjikan keuntungan setiap bulan 4 juta. Hukumnya apa Ustaz? Haram. Karena memastikan sesuatu yang tidak pasti. Musyarakah itu kerjasama. Ketika kita kerjasama, jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Maka penentuan keuntungannya dalam bentuk nisbah. Nisbah itu persentase. Karena usaha Anda asetnya 100 juta, saya tambah 50 juta, berarti 150 juta. Kontribusi saya 25% dari aset. Maka keuntungan nantinya dibagi 75% untuk Bapak sebagai pengelola dan yang punya aset 100 juta, 50 juta modal saya tambahkan, itu keuntungan untuk saya, berarti 25%. Setiap ada keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Kalau kemudian Bapak Ibu meminta keuntungan flat, keuntungan yang sudah ditetapkan di awal, maka ini bertentangan dengan akad syariah. Jadi untuk kerjasama tidak boleh menentukan dalam bentuk nominal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah, saya boleh bisa mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa bank syariah, apakah Bank Aceh, sekarang kan bank syariah yang besar di Aceh cuma ada 2, Bank Aceh dengan BSI. Maka dari sisi normatif, akad yang digunakan itu sudah sesuai dengan syariah. Kalau ada dapatan tidak syariah, itu pelaku banknya yang salah, ataupun nasabah yang ingin mendapatkan uang, jadi diolah. Sebenarnya saya ingin dapat duit ini 200 juta, akadnya apa? Kita olah aja. Dia buatlah akad jual beli rumah, rumahnya dibeli, tidak ada Pak, tidak ada fisik rumahnya, cuman di akad dia buat akad jual beli rumah. Ini penipuan. Inilah yang dikatakan innat tujjar humul fujjar. Pedagang itu adalah pelaku maksiat. Jadi berhati-hati Pak Tarmizi dengan kawan-kawan Bang Aceh di sini. Jangan sampai kita menjadi pelaku maksiat. Pak Tarmizi kepegahkan DPS.
Ustaz juga bertanggung jawab. DPS kalau pegang, nanti nyuruh smackdown 5 malaikat, pelakunya bukan yang pegang, kamu pegang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir karena waktu kita sudah terbatas, nanti insya Allah kalau ada Bapak Ibu 1-2 yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yang ketiga, untuk mengukur bahwa perdagangan kita, transaksi ekonomi kita itu sesuai dengan syariah, maka harus dibingkai dengan akhlak yang mulia. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik mukmin, sebaik-baik pedagang, sebaik-baik muslim, sebaik-baik suami, sebaik-baik istri, siapapun dia yang beriman kepada Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka para pedagang, para pekerja, termasuk PNS yang menjual jasa, dia itu sifatnya melayani. Maka jadilah pribadi yang selalu mempraktekkan akhlakul karimah, membuat orang bahagia. Sampai kemudian Rasulullah juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu memberikan reward yang sangat tinggi kepada para pedagang. At-tajir as-suduq al-amin ma'an nabi wasyuhada'i wassalihin. Para pedagang yang jujur lagi amanah, dia akan bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Ini ketika Rasulullah menyatakan ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, guru-guru saya yang saya hormati, ini ada tikungan. At-tajir as-suduq al-amin, pedagang yang amanah, pedagang yang jujur. Berarti mafhum mukhalafahnya ada pedagang yang tidak jujur. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu jujur, nanti kamu bersama kami di dalam surga bersama Rasul. Kalau kamu tidak jujur, nanti kamu bersama Abu Lahab, Abu Jahal di smackdown dalam neraka jahanam. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ini, ada mafhum mukhalafahnya, bahwa untuk menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Karena kadang-kadang kita dalam kehidupan dunia itu mengejar keuntungan dunia, tapi kita tidak melihat kepada kehidupan setelah kematian. Maka Rasulullah mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang bekerja, yang berbuat, yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para pedagang, para pengusaha, kita semua juga, karena kita semua juga pedagang, kita bekerja lalu kita membeli ataupun kita menjual. Maka jadilah pribadi yang selalu membingkai kehidupan dengan akhlakul karimah, karena ketika kita membingkai dengan akhlakul karimah, ini akan menempatkan kita pada posisi yang mulia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 parameter yang sangat sederhana untuk memahami apakah transaksi kita itu sesuai dengan syariah ataupun tidak. Yang pertama, pastikan dia tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah. Ini bisa kita urai dengan lebih dalam sebenarnya. Yang kedua, pastikan sesuai dengan akad-akad syariah. Dan yang ketiga, bingkai dia dengan keindahan akhlak. Maka keuntungan yang kita dapatkan, dia akan menjadi keuntungan yang barokah, menjadi pahala untuk kita manfaatkan di dunia, dan mendorong kita untuk bertemu dengan Allah dalam indahnya taman-taman surga. Mungkin ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum isyraq ada sekitar 10 menit lagi. Kalau ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, kami persilahkan. Ada? Silakan Pak. Bisa dibantu nih, ada miknya.